Tamu saya yang sekarang ini dikenal publik sebagai orang televisi. Bahkan sebagian besar orang masih mengingatnya sebagai orang TVRI, walaupun sudah belasan tahun meninggalkan TVRI dan bergelut di dunia televisi swasta. Tapi saya akan membawa Anda ke kampus FISIP Universitas Indonesia dan melihat sisi lain dari tamu saya. Dia juga seorang akademisi, sudah lebih dari 30 tahun mengajar. Namanya Dr. Isadi SK, MSc. Pak Isadi, terima kasih banyak telah menjadi tamu saya. Pak Isadi dosen dan juga, atau dibalik, orang TV jadi dosen kan? Ya. Saya masih ingat betul ketika ujian doktor, seorang penguji bertanya, siapakah promovendus ini? Siapakah kandidat doktor ini? Apakah dia seorang akademisi atau orang televisi? Ya, televisi itu sebetulnya hobi. Hobi? Hobi, profesinya sih ngajar gitu. Tapi duitnya dari hobi. Hobi yang beruang, hobi yang menghasilkan. Saya berada di dua dunia pada dasarnya, karena dunia praktisi dan dunia akademisi itu kan bertentangan, ya. Yeah. Tapi saya melihat bahwa masing-masing dunia itu ada kelebihan, ada kekurangan gitu. Dunia akademisi sangat syarat dengan idealisme, sangat syarat dengan cita-cita, sangat syarat dengan moral, sangat syarat dengan sesuatu yang baru jauh ke depan, sangat syarat dengan kepentingan masyarakat di bawah. Dunia televisi sangat praktis, ya. Apalagi dunia televisi komersial, ya. Itu sangat-sangat praktis. Yang dianggap tidak efisien, tidak menguntungkan, ya tidak usah disiarkan. Nah, ketika saya berada di dunia televisi, saya mencurahkan perhatian saya pada dunia ini yang sangat praktis. Dan ketika saya ke akademik, ya, akademisi, saya balik lagi ke dunia idealisme. Dan itu membuat hidup saya menjadi berwarna gitu. Kalau orang jangan-jangan akademisi itu, dunia akademis itu katarsis saja, pelepasan dari hiruk pikuk di dunia televisi yang penuh dengan tekanan rating. Awalnya begini. Saya melihat bahwa pengetahuan itu sebuah berkah, ya. Bahwa saya bisa memperoleh pengetahuan itu dari atas, bukan dari diri saya. Dari atas memberi saya kemampuan untuk memasuki dunia akademik, ya. Dan itu sebuah berkah. Berkah itu menurut saya harus diamalkan, gitu. Prinsip saya itu, berkah itu harus diamalkan. I have no money, saya nggak punya harta, saya nggak punya materi, saya punya ilmu. Yeah. Nah, ilmu ini yang saya harus berikan kepada siapa. Tapi juga kalau saya melihatnya Pak Is kan ketika mengajar masih di TVRI juga kan, bukan masih jadi status, artinya bukan ketika di dunia swasta mengajar kan. Pernah suatu ketika saya dipindahkan, saya dipecat dari direktur TVRI, saya minta supaya saya cuti di luar tanggungan atau saya dipindahkan ke Departemen Pendidikan. Waktu itu Pak Armoko menolak dan saya diminta untuk pensiun dini. Ya saya lakukan itu, saya pensiun dini. Jadi memang akhirnya menurut saya ini adalah pilihan yang mendapat petunjuk gitu. Bukan petunjuk dari atas. Bukan petunjuknya Pak Armoko. Nah, kalau pencapaiannya apa? Kepuasannya kan beda kan Pak ya? Kepuasan dunia akademis yang penuh dengan idealisme, sementara dunia praktis apresiasi, ya. Kalau apresiasi di dunia komersial itu dinilai dari duit gitu ya, dari materi. Tapi kalau apresiasi di dunia akademisi dari hati gitu. Ketika murid-murid mengapresiasi saya, berterima kasih kepada saya, itu saya yakin itu adalah tulus. Tapi ketika owners, ya, yang punya atau siapapun, kalau waktu TVRI yang punya adalah government, berterima kasih kepada saya tahu bahwa karena saya telah memberikan sesuatu kepada mereka dalam bentuk materi, atau dalam sesuatu hal yang bisa di-convert ke materi. Gitu. Jadi ada istilah
jual Timbal beli balik. di situ, Iya, timbal balik. timbal balik. Jual beli. Kalau yang Tapi ini kalau dunia lebih akademisi, tulus. tulus. Ya, saya memberikan ilmu dan ilmu itulah intangible, tidak bisa tersentuh, ya. Dan ketika mereka kemudian berhasil, ya, di dunia nyata, di dunia luar kampus sebagai karyawan atau pengusaha, itu adalah bentuk kepuasan yang luar biasa yang saya peroleh. Itu dari sisi apresiasi ya. Ya. Kemudian sisi lain dari dunia akademik itu kan penuh dengan etik, penuh dengan etika. Ya. Nggak boleh Ya. jiplak. Ya. Plagiarisme itu wah hukum dosa Ya. luar biasa. Ya. Tapi kalau dalam dunia swasta ada kacamatanya bukan plagiarisme Ya. tapi mitu, Ya. ikut-ikut Ya. tren. Itu Gini, gimana gini. membalance-nya? Saya selalu ya di dalam kuliah-kuliah saya mengetekankan katakanlah sebuah pendapat ya, belum sebuah teori, bahwa di dunia televisi komersial itu di dalamnya selalu ada pertarungan. Pertarungan dua kepentingan idealisme dan kepentingan bisnis. Ya, kepentingan dan idealisme dan kepentingan bisnis. Kepentingan idealisme itu diwakili oleh para profesional. Kepentingan idealismenya. Ya, profesional. Karena profesional kan nggak punya apa-apa selain kemampuan dia. Gitu. Ya. Dia nggak share apa-apa selain skill dia, ya, kapasitas dia. Terus di sisi lain adalah dunia bisnis. Dunia bisnis ini diwakili oleh shareholders, siapapun dia, shareholders. Tentu kepentingannya beda. Dunia idealisme kepentingannya adalah karena dia tidak mempunyai kepentingan apa-apa di dalam investasi, di dalam perputaran perusahaan. Kepentingannya adalah ekspresi kapasitas dia sebagai profesional. Dan ingin dia berbuat sesuatu secara maksimal sehingga dia mendapat apresiasi dari masyarakat secara langsung. Kalau dunia bisnis, apresiasi dari masyarakat itu harus diterjemahkan dulu dalam bentuk value. Value-nya itu bukan value idealism, tapi value business. Ya. Nah, dua-dua ini saya tidak mengatakan sebagai sebuah konflik. Dua-dua ini adalah pertemuan dua arus, ya, dua faham yang harus di-balance gitu, harus di-balance sehingga menimbulkan dinamika yang positif. Nah, secara normatif ini bisa dilakukan, balance ini bisa dilakukan oleh tiga hal. Pertama, undang-undang, peraturan, regulasi ya. Kedua, kode etik. Ya, kode etik ya. Kode etik itu memang harus mewakili dua-dua pihak. Ketiga, public opinion. Artinya, kalau program Anda kemudian diserang, dicaci, dimaki, dimusuhi, kan harus diganti itu program. Karena Anda tidak bisa melawan arus, tidak bisa melawan public opinion. Nah, tiga-tiga ini. Dalam situasi kita sekarang, tiga-tiganya itu mandul. Sehingga apa yang harus dilakukan? Harus dilakukan adalah tingkat profesionalisme. Ketika para profesional itu meningkatkan profesionalismenya dan ketika shareholder meningkatkan profesionalismenya, itu mereka bisa bertemu. Profesionalisme dalam arti apa? Mereka makin luas pandangannya, makin sadar akan tanggung jawabnya gitu. Both parties. Tapi dalam kenyataannya selain owner dan shareholder dan stakeholder barangkali ya juga ya, shareholders dan profesional, ada elemen lain, market. Nah itu kan ini kan influence yang besar sekali, terutama dari kepentingan bisnis di situ. Setuju. Jadi dua-duanya mesti melihat market ini sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Ya. Para profesional harus melihat market juga sesuatu yang realistis. Gitu. Tanpa market, toh perusahaan ini tidak jalan. Anda tidak bisa naik gaji, jangankan naik gaji, digaji pun tidak gitu nantinya. Dan itu banyak terjadi di media-media yang tidak berhasil memanage dengan baik, akhirnya tidak digaji, dan perusahaannya tutup, dan Anda kehilangan tempat untuk ekspresi kemampuan Anda gitu. Sebaliknya, para shareholders, kalau dia tidak hati-hati, dia
tamak, dia serakah, dia juga akan ditinggalkan gitu. Karena kan penonton menjadi judge gitu. Di antara dua pertarungan ini terhadap market, ada balance nggak? Kalau terlalu market orientation pasti juga gagal. Tapi tadi Bapak belum sentuh soal market, bukan sekedar penonton, tapi kekuatan ekonomi di market, pengiklan dan elemen-elemen lain di situ, advertiser dan advertising agency yang punya kepentingan juga. Ya, nah idealnya adalah para profesional ini juga mengerti bahwa dia part of the business, part of the company. Kalau dia bisa perform on behalf the company menjadi lebih bagus, dia juga dapat benefit, gitu loh. Nah, jadi dia memberikan sumbangan, tapi tetap dia harus lebih melihat bahwa media itu ada kepentingan-kepentingan idealisme di luar bisnis. Nah, ini saya dapatkan di dunia akademik, gitu. Ini semua ya? Ini semua dapat. Jadi dan sebagian gagasan Bapak tadi kan tertuang di disertasi Bapak. Betul. Jadi saya baca, saya berinteraksi dengan murid-murid, siswa-siswa yang penuh dengan idealisme. Dan seringkali diserang di kelas. Seringkali kelas menyadarkan saya. Jadi saya tetap sadar gitu, tetap alert terhadap masalah ini. Dan itu membuat hidup saya menjadi balance. Kalau tidak saya stres, karena saya di kantor terus begini terus di push oleh situasi market. Saya tidak bisa memberikan reaksi, ya. Saya tidak bisa memberikan perlawanan, tapi ketika di kampus, saya melihat, oh ini memang benar pendapat saya itu. Jadi saya mempunyai pengikut, mempunyai bolo, gitu loh. Kalau di sana saya sendirian. Bolo yang tidak dibayar, gitu. Di sana you have to pay, and then you get the bolo, gitu. Kalau di sini kan enggak. Nah, tadi kan ada personalisme, kemudian idealisme lah kalau dalam ini. Saya melihat Bapak juga pakai pin merah putih itu nasionalisme apa? Begini, ini pin ini apa maknanya sebenarnya? Ini saya dikasih pertama kali oleh Pak Agung Gumelar waktu dia ketua KONI. Pin ini? Pin ini. Terus kemudian saya coba terapkan, lama-lama saya nikmati gitu. Karena apa? Saya jujurnya tidak bangga. Ya, tidak bangga pada pemimpin bangsa ini, tidak bangga kepada rakyat bangsa ini. Situasi negara ini secara keseluruhan. Tapi saya bangga pada merah putih. Gitu. Kenapa? Merah putih apa yang membuat bangga dengan merah putih? Simbol dari bahwa saya part of this nation. Saya bagian dari bangsa ini. Jadi orang-orang yang hidup dalam bangsa ini, pemimpin yang hidup dalam bangsa ini pada saat sekarang, ya, tidak mencerminkan atau tidak berarti bahwa bangsa ini juga seperti itu, tidak. Ya. Bangsa ini roh gitu. Kita adalah pelaku-pelaku di dalamnya. Ya. Saya percaya bangsa ini hebat, bangsa ini besar. Someday, satu ketika kita menemukan pemimpin yang lebih bagus, menemukan sistem birokrasi yang lebih bagus, ya, menemukan pemahaman bagaimana kita mengelola secara lebih bagus, kita akan kemudian melahirkan sebuah bangsa yang lebih bagus, rakyat lebih bagus. Rakyat yang lebih dibanggakan gitu, prestasi yang lebih terjadi. Anda lihat Olimpiade Beijing, ya, 30 tahun yang lalu kan kita melihat Cina itu sebagai suatu negara yang terbelakang. Ya, sangat terbelakang. Sekarang dia bisa mengundang, ya, Menteri Perancis untuk datang ke sana, mengundang, ya, memaksa quote and quote untuk minta maaf. Coba, karena dia punya kekuatan ekonomi yang luar biasa. Gitu. Jadi akhirnya sekarang penduduk Cina bangga sebagai seorang Cina. Saya percaya someday kita akan seperti itu. Nah, kalau diterapkan di dunia televisi seperti apa? Nasionalisme, kebanggaan terhadap bangsa, part of the nation, bahwa we are part of the nation, itu apa maknanya? Jujur ya, saya ngomong lintas televisi. Lintas televisi. Di tempat saya 80% produk lokal. Ya, artinya kita mampu memproduksi program-program lokal dengan quality. Saya lihat di Astro seperti Anda, Astro Awani. Muatan lokalnya luar biasa, banyak dan bagus. Itu kan sebuah komoditi pada dasarnya. Gitu. Sebuah komoditi. Tapi beda dengan komoditi-komoditi lain. Komoditi ini adalah komoditi yang menjadi makanan otak, food thought, ya, food thought. Jadi ini komoditi ini selain memuaskan orang, juga bisa merubah perilaku orang, persepsi orang. Nah, someday
ya, ketika televisi ini tidak lagi berbatas seperti Anda lakukan, someday ketika kita bisa menerobos batas ruang dan waktu, dan saya pikir itu tidak akan lama lagi, kita mengempani otak-otak manusia di dunia dengan produk-produk kita. Seperti yang Anda bayangkan, seperti yang Amerika lakukan sekarang ini kan pada dasarnya. beratus-ratus tahun dia lakukan seperti itu. Ya, beratus-ratus tahun. Jadi itu sebuah komoditi yang strategik menurut saya. Lebih dahsyat daripada kita memproduksi pesawat terbang atau memproduksi mobil atau memproduksi barang-barang lain. Kita memproduksi sesuatu yang jadi makanan pikiran orang-orang. Dan itu kekuatannya dahsyat sekali. Dan untuk itu mereka mau bayar mahal, believe me. Mereka mau bayar mahal. Mereka mau bayar Astro, mereka mau bayar Indovision. Mereka mau bayar Trans TV. Ya. Pasang iklan di sana. Pasang iklan. Itu dahsyat itu. Itu dahsyat. Dan jadi kita sudah merintis, broadcasting di Indonesia sudah merintis. Karena apa? Karena kita punya reformasi. Kunci dari produk kreativitas adalah kebebasan. Kebebasan. Kita sudah memiliki kebebasan itu. Jadi kita sekarang luar biasa. Anda jujur deh, Anda orang Astro. Anda jujur, pasti produk-produk Astro di sini jauh lebih bagus dari produk Astro di tempat lain. Saya percaya itu. Dari Malaysia, dari Singapura dan lain-lain. Yang kebebasannya tidak 100%, saya yakin. Televisi kita, Trans TV, RCTI lebih bagus dari TV di sana sih. Percaya deh, karena kita dilengkapi oleh kebebasan. Saya 35 tahun berada di bawah Orde Baru, di bawah Pak Harto. Akhirnya saya terbentuk dalam situasi seperti itu. Akhirnya saya ketinggalan satu fase di mana terjadi perubahan yang luar biasa, terdapat kesempatan luar biasa. Saya sudah tidak bisa catch up dengan orang-orang muda sekarang. Karena saya sudah terlalu lama di sana. In what sense? Saya sudah terlalu lama di sana. Pola pikir saya sudah sangat Orde Baru. terkooptasi, bukan sangat terkooptasi, sudah berkarat, sehingga saya tidak bisa catch up dengan pemikiran-pemikiran orang muda yang sekarang luar biasa kreativitasnya, bebas gitu, merdeka gitu. Mereka bisa ekspresikan apa saja yang menurut saya, waduh, itu kok keterlaluan, karena saya sudah terlalu lama diatur. Bayangin, 35 tahun ya, kita hidup diatur, terkekang. Ya. Mestinya saya kan sudah kemana-mana gitu, ya mestinya sudah jadi menteri, anggota DPR, atau jadi pemimpin perusahaan gitu. Tapi karena saya menghadapi keterbatasan, karena modal saya kreativitas dan kreativitas itu dibatasi selama 35 tahun, saya jadi kerdil gitu loh. Akhirnya ya udah, saya ngajar aja, share pengalaman gitu loh, share pengalaman kepada orang-orang muda ini. Bagaimana situasi waktu itu, waktu zaman Orde Baru, zaman Pak Harto, dan dibandingkan dengan keberuntungan, kesempatan, possibility, opportunity yang ada sekarang. Jadi Anda jangan mengeluh, Anda jangan mengeluh, ya, karena Anda diberikan kesempatan yang luar biasa. Yang Anda harus lakukan adalah doing something, lakukan segera, lakukan sesuatu, karena ini adalah kesempatan emas yang tidak akan Anda peroleh di kapanpun dalam masa apapun. 35 tahun dalam situasi yang tertekan, teratur, terkontrol, bukan teratur ya, terkontrol. All in sudden bebas. Gitu. Tapi dalam sebenarnya kan gitu. sebagai wadah ya, negara ini ketika suasana seperti ini kan wadah yang bagus untuk berkreasi kan ya. Betul. Setuju. Tapi kalau sekarang kita kembali ke dunia televisi, nggak lihat tuh kreativitas yang benar-benar kreasi yang akhirnya tadi makanan otak segala macam itu yang baik begitu. Betul. Ini pandangan general, bukan general. Ya. Pandangan KPI, pandangan pengamat segala macam. Tapi mereka lupa ya bahwa sebetulnya sudah terjadi perubahan. Jadi mereka masih melihat televisi itu karena memang ada suatu periode
Dimana ketika dari 5 stasiun menjadi 10 stasiun itu persaingan begitu ketat, habis-habisan. Saya akui televisi waktu itu kebablasan. Ya, televisi waktu itu kebablasan. Tapi mereka lupa bahwa penonton televisi itu makin lama makin cerdas, makin pintar, makin memilih, ya, makin selektif, ya, makin demanding. Nah, ketika ini terjadi, ketika ini berlangsung, ketika mereka menjadi pintar, apa yang terjadi? Mereka akan memilih acara bagus. Dulu acara-acara seperti Surat Sahabat, Main Yuk Main, Patriot, misalnya, terus kemudian Jelajah, ya, terus kemudian Jejak Petualang, kemudian Si Unyil, Si Bolang, nggak laku. Sekarang sudah mulai itu, greget itu, karena penonton kemudian sadar mencari alternatif. Gitu. Saya percaya within 2-3 years ini akan berubah total. Karena kemudian penonton yang akan mendikte kita. Tadinya kita mendikte penonton. Tapi kemudian ketika penonton menjadi pintar, mereka berbalik, mereka akan mendikte kita. Memang masih ada program aneh gitu ya. Di beberapa stasiun saya nggak bilang. Tapi Anda lihat, life cycle-nya pendek gitu loh. Kita Yuk Main Yuk sudah masuk ke tahun ketiga. Ya. Si Bolang masuk tahun kedua. Ya. Jelajah sudah masuk tahun kelima. Ya. Bertahan. Gitu, bertahan. Bahkan acara-acara seperti Ceriwis, Dorcesur, tempat kita, atau acara Anda ini bertahan. Anda sudah punya berapa episode? Sudah 500? Belum, kan baru kita udah 4 season ya. 52. Ya, terus dan ini tidak akan berhenti gitu. Makanya, jadi orang sudah mulai melakukan pilihan. Melakukan pilihan. Cuman perubahannya ini kan memang lambat, nggak drastis. Sehingga para pengamat itu masih pakai paradigma lama. Saya tantang mereka, bikin konten analisis. 5 tahun lalu, 4 tahun lalu, 3 tahun lalu, 2 tahun lalu, 1 tahun lalu. Ada perubahan? Pasti ada perubahan. Kita sekarang convenience kok dengan posisi kita. Walaupun dibilang kita tidak pernah menjadi nomor 1, contoh ya, saya balik lagi ke TV ya. Kadang-kadang nomor 4, kadang nomor 3, kadang-kadang nomor 2, tapi stabil gitu. Stasiun lain lonjak-lonjak. Paling sadar dia nemuin sebuah program yang attract di audiens ya. Menurut saya audiens yang mata gelap gitu ya. Dia naik gitu, naik. Tapi setelah itu hilang, jatuh lagi gitu. Program cycle-nya sangat rendah karena stabil, gitu. Jadi menurut saya penonton itu makin pintar dan jangan sangka ya, jangan menuduh wah televisi adalah pembodohan. Membodohi masyarakat, membodohi untuk sebuah program, membodohi untuk suatu ketika, tapi dalam jangka panjang mereka lebih pintar dari kita karena ada estimate di audience. Itu problemnya kan, kita kadang-kadang melihat bahwa jangan-jangan ini nggak laku karena audiens kita tidak cukup mature, tidak cukup mature, intellectually mature melihat ya. Ketika memulai program seperti kayak Jelajah dan jalan-jalan itu berbincang jalan kan mungkin memang pada akhirnya awal-awalnya niche ya audiensnya. Kita nggak akan bisa mass market seperti yang lain, seperti kayak drama begitu. Dan itu butuh waktu Pak untuk audiens kita paham bahwa acara ini itu. Masalahnya apakah shareholdernya sabar apa enggak gitu lah. That's the key. Ya itu salah satu tantangan kan. Mungkin gini, kita mesti balance lah. Semuanya itu menurut saya makin balance. Semakin tua kita ya, saya lah paling enggak, itu semakin paham mengenai ilmu balance ini. Dulu nggak paham, makanya tumbruk-nubruk gitu, bolak-balik dipecat gitu. Tapi sekarang ya kita balance ya. Menurut saya balance itu sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang gitu. Balance dalam ini balance dalam pengertian ya melihat sesuatu dari dua sisi gitu. Jangan satu sisi. Emosional atau religius. Kalau religius itu udah pasti harus balance ya. Religius itu sebuah ideologi, sebuah jauh lebih dari ideologi, sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan. Balance dalam arti langkah kita, ya, cara kita berbicara, cara kita berpendapat, bahwa saya percaya pada filosofi Cina. Ya. Apa itu? Ada sebuah buku silat, Sin Tiao Hiap Lu, menembak burung Raja Wali. Itu jagoannya itu paling jago ya, anak muda, namanya Pendekar Bodoh.
gurunya yang lebih sakti lagi, namanya Bupunsu. Bupunsu itu terjemahannya tiada berkepandaian. Nah, itu kan tidak sombong, itu kan kemampuan untuk membalance diri. Dia mengatakan di atas langit ada langit, di bawah bumi ada bumi. Yang penting adalah mengetahui tingginya langit dan dalamnya bumi. Kan itu wah, filosofi yang luar biasa. Tingginya langit dan dalamnya bumi. Menyadari dan tahu tingginya langit dan dalamnya bumi. Kalau tidak tahu, kita pikir kita sudah di langit. Padahal Belum paling atas. Terima kasih Pak atas ilmunya. Wah, pendek banget. Ini kurang puas. Kita akan segera berpisah lagi dan tentu pekan depan dengan tamu dan tempat yang berbeda dari kami berdua di sini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa lagi.